Shalom, perkenalkan nama saya Vira Prasasaran dengan NIM 219611191, kelas F3, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Saat ini saya akan memaparkan materi saya mengenai hand sanitizer otomatis berbasis waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Elim, Kabupaten Toraja Utara, yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 68. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari April sampai Juli 2020. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chat. Jadwal maksimal 4. Latar belakang. Di masa pandemi COVID-19, alat kesehatan sangat dibutuhkan oleh perorangan, rumah sakit maupun tenaga medis. Salah satu yang banyak digunakan sebagai pelindung awal adalah tersedianya hand sanitizer. Kebutuhan serta kemudahan dalam menyediakan serta penggunaan hand sanitizer tentunya akan sangat membantu mengurangi penyebaran virus tersebut. Penelitian ini membahas mengenai hand sanitizer otomatis berbasis Arduino Uno. Selanjutnya, rumusan masalah. Tujuan pembuatan hand sanitizer otomatis berbasis Arduino. Bagaimana pembuatan program pada perancangan hand sanitizer otomatis? Bagaimana prinsip kerja hand sanitizer otomatis? Batasan masalah. Untuk tidak meluasnya pembahasan dalam tugas akhir ini, maka diberikan batasan-batasan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut. Menggunakan Arduino Uno sebagai controller utama dan sensor ultrasonik sebagai sensornya untuk mendeteksi jarak suatu benda. Tujuan penelitian. Untuk memudahkan penggunaan agar tidak menyentuh hand sanitizer sehingga akan meminimaliskan penyebaran COVID. Untuk memudahkan petugas ketika mengisi cairan hand sanitizer habis melalui notifikasi SMS. Selanjutnya, membuat hand sanitizer otomatis dengan Arduino Uno dan memakai sensor ultrasonik sebagai sensornya untuk mendeteksi jarak suatu benda. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini menjadi solusi agar tidak menyentuh hand sanitizer secara langsung. Yang kedua, lebih hemat karena cairan dengan kadar yang sama. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Pendahuluan. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit, yaitu SARS-CoV-2 atau disebut juga virus corona. Wuhan, Cina menjadi tempat khusus pertama penyebaran penyakit ini dan terjadi pada Desember 2019. Tidak hanya itu, COVID-19 menularkan virus sangat cepat pada beberapa bulan di puluhan negara, termasuk negara Indonesia. Untuk mencegah virus semakin menyebar pada beberapa negara, menerapkan kebijakan lockdown. Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan sebuah kebijakan baru yang disebut PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Alur penelitian yang dilakukan terdiri dari yang pertama, pengumpulan data. Yang dilakukan yaitu meliputi pengumpulan data sekunder atau observasi. Yang kedua, perancangan sistem alat, yaitu merancang perangkat yang dibangun menggunakan Arduino Uno Atmega 328. Yang ketiga, perancangan perangkat keras, yaitu merancang skema alat yang akan dibuat nantinya, dan sistem ini didasarkan pada analisis kebutuhan. Yang keempat, perancangan perangkat lunak, yaitu pembuatan program yang mana nantinya akan menjalankan perintah IoT atau IoT yang dikirim dari alat menuju aplikasi Android. Yang kelima, simulasi, yaitu implementasi antara perangkat keras dan perangkat lunak sebelum nantinya akan diuji coba terhadap pengguna. Yang keenam, pengujian, yaitu tahap di mana alat diuji coba terhadap pengguna dan membandingkannya dengan alat konvensional yang telah ada. Kesimpulannya,
Setelah alat tersebut diuji coba terhadap pengguna dan hasil akhir telah diperoleh, maka ditarik hasil akhir dari perbandingan penggunaan prototipe dan alat konvensional dan efektivitas dari prototipe itu sendiri. Adapun alur flowchart yang saya tampilkan pada slide berikut. Berikutnya alat dan bahan, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Yang pertama laptop atau PC, yang kedua mika akrilik, yang ketiga botol spray, yang keempat sensor infrared, yang kelima saklar, yang keenam relay 5 volt 1 channel, yang berikutnya baterai, berikutnya modul charger, dan dinamo. Yang kedua perangkat lunak atau software, yang digunakan adalah Arduino IDE seperti gambar berikut. Berikutnya jalan penelitian. Tahap awal yang dilakukan untuk menjalankan penelitian adalah melihat dan mengkaji penelitian terdahulu yang mendukung jalannya penelitian. Setelah itu, penelitian merumuskan masalah untuk penelitian yang akan dibuat. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data organisasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Cara pengumpulan dokumen tersebut dengan melakukan interview dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Berikut adalah perangkat pembangun rangkaian antara lain. Yang pertama, sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ultrasonik ialah sebuah sensor yang memiliki kegunaan mengubah bunyi menjadi besaran listrik atau mengubah besaran fisik ataupun sebaliknya. Pantulan dan suatu gelombang suara merupakan cara kerja pada sensor ultrasonik dan mampu menafsirkan jarak atau ekstensi pada suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena mampu mendeteksi jarak tertentu dengan menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Cara kerja sensor ultrasonik. Untuk membangkitkan gelombang ultrasonik pada sensor ini adalah menggunakan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik menghasilkan gelombang ultrasonik umumnya memiliki frekuensi 40 kHz. Secara umumnya, gelombang ini akan diarahkan oleh alat ini untuk meluncurkan gelombang pada suatu area atau target. Yang kedua, motor servo. Ialah aktuator atau perangkat putar yang dibangun menggunakan sistem kontrol umpan balik loop tertutup. Kemudian mampu diatur atau di-set up supaya bisa menentukan posisi sudut bagian poros output pada motor tersebut. Prinsip kerja motor servo. Motor servo memiliki fungsi bagaimana berdasarkan lebar sinyal modulasi pulse width modulation atau PWM yang menggunakan sistem kontrol. Lebar sinyal mampu menentukan posisi sudut terhadap poros sebuah motor servo. Yang ketiga, Arduino IDE. Ialah Java yang digunakan supaya perangkat lunak menjadi canggih. IDE Arduino terdiri dari program editor, compiler, uploader. Cara kerja Arduino IDE, yang pertama coding, yang kedua proses verifikasi, yang ketiga upload untuk mengupload coding program Arduino Uno R3 atau di Juandi 2011. Yang keempat, Arduino Uno ialah board microcontroller berbasis Atmega 328, memiliki 14 komponen pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut bisa dipakai sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz isolator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset seperti gambar di samping. Berikutnya spesifikasi Arduino Uno Atmega 328 seperti gambar yang saya tampilkan di layar. Berikut adalah perancangan atau bentuk dari hand sanitizer otomatisnya.
seperti gambar yang saya tampilkan di layar. Berikutnya perancangan jalur elektronik. Keterangan yang pertama, menghubungkan pin VCC motor servo dan sensor elektronik menggunakan Arduino pin 5 volt. Yang kedua, pin GND dihubungkan pada pin GND motor servo dan sensor ultrasonik. Yang ketiga, menghubungkan trig sensor ultrasonik menggunakan Arduino pin 6. Yang keempat, menghubungkan ECHO pada sensor ultrasonik menggunakan Arduino pin 7. Yang kelima, menghubungkan pin motor servo menggunakan Arduino pin 9. Berikutnya prinsip kerja lab. Jika perintah sesuai, kemudian sensor ultrasonik akan menerima perintah dan diteruskan ke Arduino Uno. Selanjutnya diteruskan ke motor servo untuk mengeksekusi perintah tersebut. Kesimpulan, dengan memanfaatkan teknologi, alat pengendali hand sanitizer yang otomatis ini dapat diterapkan untuk mengurangi ataupun mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang kedua, dengan memanfaatkan sensor ultrasonik HC-SR04, motor servo, dan Arduino dapat mengendalikan perangkat secara otomatis. Yang ketiga, diharapkan penemuan-penemuan baru dapat selalu mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya di kemudian hari. Yang keempat, perancangan alat pengendali ini bisa digunakan pada setiap ruang rumah sakit atau gedung. Demikianlah materi yang saya paparkan mengenai hand sanitizer otomatis berbasis Arduino. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.